meminjam lagi juz kedua. Jadi tadi malam syukuran karena sudah hatam membaca Al-Quran jamaah masjid. Di pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama Al-Baqarah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa itu ya. Di wajahnya itu tafa'ala. Tapi karena fi'il ini ada huruf ilahnya pada lam fi'ilnya ya. Laqoya ya. Laqoya. Kata ini juga kita temukan misalnya kalau dalam bentuk sulasinya seperti pada akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi itu berbunyi Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku seperti halnya kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a, nah kata-kata liqa'a. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Laqo yalqi liqa'an. Jadi kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika melakukan amal soleh, jangan dicampur adukan dengan kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pada ayat 38 ya, pada ayat 38 surah Al-Baqarah ini fatalaqqa ya. Jadi fatalaqqa Adam ya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqqa Adam. Jadi kalau kata talaqqa tafa'ala gitu ya, bahwa Nabi Adam melakukan atau melalui sebuah proses. Fatalaqqa Adamu min rabbihi ya, ada kata min rabbihi-nya. Fatalaqqa maka tafa'ala gitu ya. Jadi tafa'ala Adam min rabbihi kalimatin. Karena ayat ini sebelumnya dikisahkan oleh Allah ya, di ayat 36 kalau di ayat 37. Di ayat 36-nya fa'azallahu masyaiton, bahwa setan ini telah menggelincirkan keduanya. Fa'azallahu masyaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Tapi tidak dijelaskan bagaimana asyaiton menggelincirkan
Nabi Adam dan istrinya. Kemudian kita bolak-balik, kemudian kita ketemu di Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ya. Di Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 20. Di situ jelas bagaimana upaya yang dilakukan oleh syaitan sehingga menggelincirkan keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 20 dalam surat Al-A'raf, "Fawaswasa lahumus syaiton liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Kemudian syaitan membisikkan kepada keduanya liyubdiya lahuma, sehingga menjadi nyata mahuriya anhuma min sawatihima, apa yang menutupi dari aurat keduanya. Waqala, setan kemudian berupaya dengan cara menanyakan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Jadi inilah cara kita memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran yufasiru ba'duhum ba'da, bahwa ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya sering menjelaskan. Nah, bagaimana cara syaitan membisikkan baik Nabi Adam dan pasangannya dengan cara mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Karena di surah Al-Baqarah di ayat 35-nya kan Allah menyatakan wala taqrabata hadhihi syajarah fatakuna minas zalimin. Jadi di ayat 35-nya Allah menyatakan wa qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau, wa zawjuka dan pasanganmu, wa kula minha dan makanlah kalian berdua, minha daripadanya, rogodan, haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, karena kalian berdua akan masuk ke dalam kelompok orang yang berbuat zalim. Kemudian di ayat 36-nya kan Allah kemudian menyatakan fa'azallahuma syaitan. Kemudian syaitan menggelincirkan keduanya, fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan keduanya dikeluarkan ya. Kemudian Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari tempat di mana mereka berada di dalamnya. Nah, yang dilakukan oleh syaitan dengan mencoba mengemukakan alasan kan gitu. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah gitu. Mengapa Tuhanmu melarang kepada kalian berdua? Mengapa Tuhan kalian melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, dari pohon ini? Illa antakuna, disebutkanlah argumentasinya. Argumentasi kenapa Tuhan melarang kalian berdua mendekati pohon ini.
ila antakuna malakaini atau takuna minal khalidin, agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang khalidin di dalam surga. Jadi kalau keduanya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, memakan buahnya, maka keduanya akan menjadi malaikat dan keduanya akan kekal di dalamnya. Ini tipu daya setan. Jadi setan selalu berusaha kepada kita semuanya, ya. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya juga, tatkala ini masih di surat Al-A'raf. Jadi di Al-Baqarah kurang begitu jelas kenapa, apa sih alasan yang dikemukakan oleh iblis sebagai setan tidak tunduk patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Itu kita bisa lihat di ayat 11 ataupun ayat 12 dari surat Al-A'raf. Ya. Jadi walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Pada pertemuan kita sebelumnya, jadi di saat Allah menyatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifatun fil ardh, ternyata di tengah-tengah malaikat itu bersama dengan malaikat ada iblis kan gitu. Nah, di ayat 12-nya dalam surat Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang mencegahmu alla tasjuda, untuk tidak sujud id amartuka saat ya, ketika amartuka aku memerintahkan kepadamu. Qala jawab iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani khalaqta ya. Khalaqo domirnya berarti anta khalaqta. Khalaqtani, engkau telah menciptakan niku, itu dia. Engkau Allah telah menciptakan aku iblis min nari dari api, wa khalaqtahu, dan engkau Allah telah menciptakan dia ada min tin, yaitu dari tanah. Jadi itu argumentasinya. Kalau di surah Al-Baqarah di awal-awal ya tidak ada. Ketika Allah katakan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ungkapan iblis yang menyatakan aku bangsawan, aku hartawan, ataupun lain-lainnya lah. Aku bukan rakyat biasa, aku bangsawan, aku hartawan, orang yang kaya raya. Bagaimana aku harus menghormati mereka? Gitu. Ya. Nah, di surah Al-Baqarah pernyataan itu adalah pernyataan wastakbaro gitu. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Itu ungkapan atau refleksi ketakaburan, kesombongan. Aba wastakbaro, iblis enggan menolak aba. Wastakbaro, dan dia menjadi sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Kelompok makhluk-makhluk yang kufur kemana?
Qala aqbit minhuma fayakuna laka an tatakabbaru biha fahruj innaka minas sagirin. Nah, cuman iblis minta kepada Allah di ayat 15-nya di surat Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku, ya, anzirni ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin, dan Allah memberikan ijab sahnya gitu. Qala innaka minal munzirin. Jadi Allah menyetujui permintaan iblis. Innaka minal munzirin. Orang-orang yang akan terus hidup sampai hari kiamat. Qala fabima aqwaitani la iblis kemudian menyatakan fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi dengan ditangguhkannya iblis oleh Allah sampai hari kiamat, aqwaitani, ya, aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan mendudukkan mereka jadi menyimpangkan, ya, melencengkan manusia siratal dari jalanmu al-mustaqim yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi dari depan, dari belakang, bahasanya di sini dari kiri dan dari kanan, iblis akan berupaya untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Kemudian Allah menyatakan, ya, mengapa? Ya, supaya wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga tidak banyak engkau temukan dari Adam dan keturunannya minasyakirin, hum syakirin, mereka itu yang bersyukur. Mungkin ada ketika kita membaca, mudah-mudahan nggak kejauhan, di dalam Quran surah Al-Waqiah ini kan ada 3 kelompok. Ar-Rahman apa? Al-Waqiah ini. Pertama ada Al-Muqarrabun, ada Ashabul Yamin, dan ada Ashabul Shimal. Jadi Al-Muqarrabun qalilun minal akhirin, sedikit dari umat Nabi Muhammad. Yang banyak adalah Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Jadi sedikit dari kelompok Al-Muqarrabun, banyak dari Ashabul Yamin, banyak juga dari Ashabul Shimal. Ditambah lagi dengan umat-umat sebelumnya. Ya, kalau dalam Al-Waqiah ya hanya menjelaskan berkaitan dengan bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi pada ayat 37 dari surah Al-Baqarah, "Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimah", bahwa Nabi Adam akhirnya melalui sebuah proses min rabbihi kalimatin, dari kalimat Tuhannya, ya, fataba alaihi, sehingga kemudian dia bertobat. Fataba alaihi innahu wat tawwabur rahim,
masuk ke dalam orang-orang yang kembali kepada Allahnya. Dalam tafsir Al-Jalalain, batalaqu Adamu min rabbihi kalimatin alhamahu iyyaha. Jadi Allah mengilhamkan, alhamallahu gitu ya. Kalau kita lihat di tafsir Al-Jalalainnya, batalaqu Adamu min rabbihi kalimatin alhamahullahu iyyaha. Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam iyyaha tentang kalimat untuk kembali kepada Allahnya, karena dia telah berbuat zalim. Ya, karena di ayat sebelumnya wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau Adam dan keduanya dan pasangannya, jika keduanya mendekati pohon yang dilarang, apalagi tergoda sampai memakannya, fatakuna minaz zalimin, maka keduanya akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat zalim. Jadi di Quran surah Al-A'raf kita kemudian ketemu dengan pernyataan Nabi Adam itu sendiri. Di ayat 23 dari surah Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Nah, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh syaitan di surat Al-A'raf yang menjelaskan bagaimana detil upaya yang dilakukan oleh syaitan, ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan menyatakan inni lakuma minan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Jadi pertama dia bersumpah. Ya. Yang kedua dibuatlah pernyataannya yang menyatakan supaya Adam dan pasangannya itu tidak ragu dengan ungkapan inna. Inna kan harfu taukid. Ini sesungguhnya aku lakuma bagi kalian berdua. Nah, ada lagi ditambah lagi. Jadi ini double, ada 3. Pertama, iblis bersumpah. Yang kedua, menyatakan dengan kata kesungguhan ini. Kemudian ada lagi la minan nasihin. Sesungguhnya diriku bagi kalian berdua la minan nasihin, benar-benar dari kelompok yang memberikan nasihat, la minan nasihin. Padahal lahuma bigururin. Nah, jadi apa yang dibisikkan oleh iblis kepada keduanya, kemudian dia bersumpah kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan juga kepada Hawa, ya. Padahal lahuma bigurur, keduanya itu memberikan petunjuk gurur, ya, tipu daya, sehingga kita menemukan juga kata-kata gurur ini di banyak ayat kaitannya dengan tipu daya kalau kita tergelincir pada kehidupan dunia. Falamma zaqa sajarah badat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yasibani alaihima bi warabil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilhuma sajarah wa aqul lahuma inna syaitana lakum aduwwun mubin. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada keduanya. Kemudian qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat yang
yang dimaksudkan dengan fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kalau kemudian kita ambil ya sebuah hikmah dari ayat ini, seringkali juga kita kemudian melakukan kelalaian dalam mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Di sini kita diajarkan ya untuk selalu bersegera, bahasanya dalam ayat lain wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi Nabi Adam dan pasangannya yaitu Hawa, pada saat mereka melakukan kekeliruan, maka mereka segera meminta ampunan kepada Allahnya. Tapi kalau menariknya pada ayat ini memang tidak dijelaskan bagaimana efeknya setelah mereka memakan keduanya, memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Karena di ayat selanjutnya qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tetapi di Quran surat Al-A'raf ayat 22-nya sangat jelas sekali, setelah mereka memakan buah yang dilarang pohonnya untuk didekati, maka aurat mereka itu lepas. Tapi ini juga mereka yang dikehendaki oleh Allah ya dengan kebaikan, seperti pada umat Nabi Muhammad SAW juga mungkin akan timbul rasa penyesalan kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allahnya. Misalnya meninggalkan kewajiban kepada Allahnya, atau setelah kita melakukan kezaliman baik pada diri kita ataupun orang lain. Kalau kita sebagai orang tua setelah memarahi atau menegur anak, di saat kesendirian kita menyadari bahwa yang kita lakukan misalnya keliru, bahwa saya telah berlaku berlebihan ketika mengingatkan seorang anak itu sendiri, timbullah kemudian penyesalan. Nah, pada saat kita menyesal akan kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan, boleh jadi itu makna dari yang ada di dalam surat Al-A'raf, badan lahuma sau'atuhuma. Maka kemudian terlepaslah pakaian yang menutupi auratnya. Jadi Nabi Adam dengan istrinya masih bisa melihat kekeliruan yang dilakukannya. Jangan sampai begini. Kalau dalam Quran surat Al-Hasr kan gini, Allah menyatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi wala takunu kalladzina, janganlah kalian menjadi nasullaha, melupakan Allah, melakukan maksiat kepada Allah, fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah membuat dia menjadi lupa akan dirinya, sehingga tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi kelompok orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, sehingga Allah membuatnya menjadi lupa akan dirinya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin
Ini sebuah rahmat yang Allah berikan kepada Adam dan juga pasangannya. Bagaimana jadinya? Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dan tidak menyadari. Kalau kaitannya dengan fatalaqa Adam min rabbi kalimatin, bukankah di dalam Al-Quran Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kan gitu. Allah ilhamkan kepada manusia, Allah berikan kemampuan kepada manusia. Ada bisikan yang kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang kemudian dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allahnya, wa taqwaha, ataupun melaksanakan perintah Allahnya. Kemudian Allah ingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ketika dia berbuat salah, kemudian dia segera meminta ampunan kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Yang penting kan itu. Yang repot adalah tatkala kita mengabaikan perintah Allahnya dan Allah menjadikan kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, atau Allah tidak membuat kita menyadari akan kesalahan dan kekeliruan bahwa kita telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allahnya. Itu yang repot. Nah, di sini kita melihat bahwa fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, ada sebagian qiraat membacanya malah fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun. Jadi kalau di sini Adam sebagai fa'ilnya, kalimatin sebagai maf'ulnya. Adam sebagai subjeknya, kalimatin sebagai objeknya. Tapi di qiraat lain fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun. Yang menjadi subjeknya, yang menjadi fa'ilnya adalah kalimatin, ya, kalimatun, dan Adam menjadi maf'ulnya, menjadi objeknya. Jadi fatalaqqa Adama min rabbihi kalimat. Maka sebuah kalimat kemudian mendatangi Nabi Adam min rabbihi, dari Tuhannya. Mahwa kalimat, nah itulah yang ada di dalam, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23-nya dengan menyatakan Rabbana zolamna anfusana. Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak berikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan masuk ke dalam kelompok orang al-khasirin. Kalau berdasarkan surah Al-Asr, berarti al-khasirina alladzina lam yu'minu. Orang yang merugi adalah orang yang kemudian tidak beriman, dia tidak beramal saleh, ya, atau dia beriman tapi tidak beramal saleh, atau dia beramal saleh tapi tidak dilandasi oleh keimanan. Yang ketiga adalah tidak watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, watawasau bis sabr, dan juga tidak saling menasihati dalam kesabaran. Karena pada dasarnya kalau dilihat dari sudut bahwa ini adalah perbuatan sabar, pawas wasalah umasyaiton liudi asau bagaimana argumentasi yang diajukan oleh syaitan, ya, oleh iblis kepada Adam, yaitu dengan mengemukakan sebuah alasan kenapa Allah melarang kalian berdua untuk tidak mendekati pohon ini. Sebenarnya Allah tidak ingin kalian berdua menjadi malaikat atau menjadi abadi di surga.
Kemudian untuk memperkuat pernyataannya, maka kemudian setan, iblis ini menyatakan kesungguhannya bahwa dia itu termasuk dari kelompok kelompok dari yang memberikan nasihat gitu ya. Pokoknya kelompok dari para penasihat gitu ya. Padahal nasihat yang diberikan adalah pada lahuma guru. Nah, itu yang kita bisa ambil pada ayat 37 dari surah Al-Baqarah. Jadi di awal kita kembali lagi bahwa tema sentralnya adalah berkaitan, kalau kaitan dengan kelompok manusia, ada kelompok orang yang beriman, ada kelompok orang-orang kafir, dan ada kelompok orang-orang munafik. Setelah itu Allah kemudian wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Allah beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan juga Allah ingatkan kepada mereka-mereka yang melakukan kemunafikan ataupun melakukan kekufuran bahwa azabun alim, bahwa azab Allah itu adalah sangat pedih. Kemudian dikemukakanlah juga sebelumnya kaitannya dengan bagaimana kekuasaan Allah membuat sebuah perumpamaan kan gitu ya, innallaha la yastahi ayat riba masalah dan seterusnya. Nah, pada ayat 30 kemudian Allah menjelaskan tentang peran yang harus dimainkan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia, yaitu menjadi khalifatul fil ardh. Nah, ternyata menjalankan fungsi khalifah tidaklah mudah. Setan berusaha secara terus-menerus ya, dari berbagai arah, dari sebelah kanannya, sebelah kirinya, dari depan ataupun dari belakangnya, berupaya untuk la'aqudanna lahum siratal mustaqim ya, untuk melencengkan atau menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian di ayat 38-nya qulna ihbitu minha jami'an ya. Qulna kemudian kami katakan ihbitu ya. Jadi ini tidak hanya Adam dan Hawa saja yang diusir oleh Allah dari surganya, tetapi termasuk juga iblis. Ihbitu minha jami'an. Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum min hidayah ya, turunlah. Jadi ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi karena Allah sudah menunjuk manusia sebagai khalifahnya, maka kemudian Allah nyatakan fa imma, dan jika fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika manusia ya, walaupun setan berupaya untuk menyesatkan manusia ya, kalau manusia mengikuti petunjuk Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka kemudian jangan takut dan juga jangan bersedih kalau kemudian Allah ingin melihat bahwa kalau manusia itu benar-benar beriman, maka Allah akan mencoba atau menguji manusia untuk mengetahui apakah dia benar-benar beriman ataupun tidaknya. Walladzina kafaru, kemudian di ayat 39-nya Allah menyatakan adapun orang-orang kafir wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum biha khalidun. Dan orang-orang yang telah melakukan kekufuran wa kazzabu, dan mereka melakukan dusta bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, mereka meragukan kemudian mereka menolak
petunjuk dari Allahnya. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar. Dalam Quran surah Al-Ahqaf Allah kemudian memberikan gambaran berkaitan dengan orang-orang kafir, adhabtum thayyibatikum, ya. Kalian telah menggunakan adhabtum thayyibatikum, apa yang terbaik dari yang kalian miliki, ya. Wastamta'tum biha, dan kalian kemudian menikmati dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Wastamta'tum biha. Fal yauma, kemudian pada hari ini aku akan berikan balasan atas kekufuran yang kalian lakukan. Jadi wa kadzabu bi ayatina ulaika sabunari hum fiha khalidun. Jadi sampai itu kaitannya dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, ya. Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan bagaimana detailnya dari yang dilakukan oleh syaitan, ya, kepada manusia, kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-A'raf, ya, dari ayat 10, ya. Jadi walaqad makanakum bil ardi wa ja'alna lakum biha ma'isya qalilan ma tashkurun. Kami telah menempatkan kepada kalian bil ardi, di muka bumi, wa ja'alna lakum, dan kami menjadikan bagi kalian biha, di muka bumi itu ma'isy, sebuah kehidupan, berbagai kehidupan. Qalilan ma tashkurun, maka sedikit sekali orang yang bersyukur. Walaqad khalaqnakum min summa sawwarnakum, kemudian kami menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sampailah pada, nah, ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Karena sebelumnya, ya bani Adam la yaftinannakum syaiton, wahai manusia, ya bani Adam, wahai manusia, la yaftinannakum syaiton, janganlah syaitan itu memfitnah kalian. La yaftinannakum syaiton kama akhraja abawaykum minal jannah. Ini Allah sudah ingatkan. Wahai manusia, wahai keturunan Adam, berarti kan manusia secara keseluruhan. La yaftinannakum syaiton, janganlah syaitan memperdaya kalian kama akhraja abawaykum, sebagaimana nenek moyang kalian telah terusir minal jannah, dari surga. Yang ziu anhuma libasuhuma, kemudian liyuriyahuma sawatihima. Kenapa keduanya terusir? Yang ziu anhuma libasuhuma, karena keduanya kemudian telah menanggalkan pakaian mereka. Liyuriyahuma, setan itu akan berusaha untuk menelanjangi sawatihima. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Walaupun kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syaitana awliya'a lil ladzina la yu'minun. Karena sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu adalah sebagai penolong, sebagai pelindung lil ladzina la yu'minun, buat orang-orang yang tidak beriman. Sementara buat orang-orang yang beriman, pelindungnya kan adalah Allah. Ada ayat mungkin lillahi ma fis samawati wa fil ardi, yang
yang awliya'u tauhid yukhriju minan nuri ila dhulumat. Bunyi ayatnya ini. Jadi itu yang dilakukan oleh syaitan. Wa iza fa'alu fahisyatan, ya. Apabila mereka melakukan fahisyah, qalu, apabila orang-orang yang tidak beriman itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allahnya. Jadi kalau fahisyah biasanya ini kaitannya dengan kemaksiatan, hubungannya dengan sesuatu yang kotor, ya. Fahisyah biasanya kejahatan seksual. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka akan menjawabnya, ini yang kami temukan yang diajarkan oleh nenek moyang kami, bahwa kami boleh hidup bebas. Qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Padahal Allah telah memerintahkan kami biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Jadi ini klaimnya. Jadi mereka akan bilang ini upaya setan, ya. Jadi wa idza fa'alu fahisyatan. Jadi kalau kita kemudian menemukan orang-orang yang la yu'minun, ketika mereka melakukan kemaksiatan kepada Allahnya, mereka akan bilang, inilah yang kami temukan yang diajarkan oleh orang tua kami, dan Tuhan dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan yang demikian, melakukan fahisyah. Kemudian diingatkan oleh Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan fahsya. Aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya ataqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan mengatakan kepada Allah ma la ta'lamun yang kalian tidak ketahui? Itu kebodohan orang-orang yang tidak beriman. Qul, katakanlah amara rabbi bil qisti, bahwa Allah telah memerintahkanku, ya, Tuhanku telah memerintahkan untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Kemudian menghadapkan wajahmu setiap kali melakukan sujud. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kemudian berdoa kepadanya dengan ikhlas semata-mata karena Allah di dalam beragama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah memulai kalian ta'uduna, kemudian mereka akan kembali. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian dari manusia, ya, mendapatkan petunjuk, tapi sebagiannya lagi mereka kemudian berada dalam kesesatan. Innahu muttakhadhu syayatin awliya min dunillah. Mereka telah menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman akan bilang ini petunjuk Allah, padahal bertentangan dengan ketentuan Allahnya. Nah, oleh karena itu setiap kita melakukan kebaikan, maka jangan lupa untuk mengakhirinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebenarnya kemampuan kita melakukan kebaikan merupakan petunjuk dari Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ayat 37 dari surat Al-Baqarah yang Allah menyatakan fatalaqu adamu min rabbil kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut. Baru suruh. Udah mati belum?